Ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melakukan silaturahmi ke semua partai politik. Kebetulan kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Saya kedatangan Mbak Puan ini kan saya lihat-lihat juga. Apa Mbak Puan nih? Kemudian di seberang yang lain misalnya Nasdem mengumumkan Anies dengan AHY. Kode-kodenya sudah mulai dari sekarang dan minggu depan bendera STAR akan diangkat. Kan mereka ingin show off bahwa merekalah yang sebenarnya bisa mengusung siapa yang seharusnya. Gitu betul. Ya? Tapi kan pada saat yang bersamaan ketika kuasa partai politik melalui kongsi-kongsi koalisi ini dihadapkan pada figur-figur yang tidak populer, itu yang saya sebut tadi. Ini akan bubar jalan kalau tetangga sebelah dia mengusung nama-nama populer, perkawinan itu akan bubar jalan. Kita lihat kemarin sejumlah partai juga tetap melakukan safari politik walaupun sudah seolah-olah terbangun dalam koalisi-koalisi tertentu dan saya menghargai itu. Saya rasa itu sesuatu yang positif dan diberikan ruang kepada masyarakat untuk menilai apakah partai-partai politik pilihannya juga memiliki logika, kedewasaan dan juga wisdom untuk terus terbuka dengan satu sama lainnya. Mas Agus ini tentu akan semakin mempererat komunikasi silaturahmi yang sudah terbina selama ini, dan ini adalah merupakan satu bentuk keinginan kami bersama untuk semakin mendekatnya hubungan silaturahmi yang sudah ada di dalam memberikan pemikiran-pemikiran kami. Usulkan nama Anies Baswedan itu tentu sebagai front politik terbuka kepada PDIP, di mana Nasdem untuk 2024 pastinya akan memilih jalan berbeda dengan PDIP karena apapun judulnya, Anies ini adalah sosok di luar koalisional pemerintah yang terlihat belakangan ini diproyeksikan untuk 2024 dan terlihat juga sangat tidak diinginkan oleh koalisi pemerintah. Setidak-tidaknya kita tidak mulai dari hal yang kosong-kosongan. Artinya pembicaraan sudah bisa mulai fokus dan kemudian lawan bicara pun atau kawan bicara pun sudah langsung mengerti tentang posisinya. Nah, semoga ini mempermudah dalam proses membangun koalisi. Dan minggu depan kita akan lihatlah bersama-sama mulai intensif untuk kemudian proses pembangunan koalisi ini dengan partai-partai yang ada. Kode-kodenya sudah mulai dari sekarang dan minggu depan bendera STAR akan diangkat. Tapi kami hitung sudah 3 kali Demokrat bertemu dengan Nasdem. Terbanyak dibandingkan dengan parpol lain. Apakah memang chemistry terkuat Demokrat sejauh ini dengan Partai Nasdem? Iya, saya bisa mengatakan demikian. Ini juga karena intensitas komunikasi, pertemuan, silaturahmi itu kan ada yang terbuka dan formal, tapi lebih banyak yang di belakang layar. Dan ini juga yang terus menguatkan chemistry di antara kita. Harapannya semakin kita memahami satu sama lain, semakin mengedepankan visi besar bangsa, kepentingan bersama, dan berbagai aspek politik lainnya, mudah-mudahan terbuka ruang yang lebih baik ke depan. Harusnya kalian tanya pada kawan-kawan dari Demokrat, kalian tanya dari PKS. Dan kalian tahu karakter Nasdem ini. Dia mengajak kesetaraan kan. Dia menempatkan posisinya tidak lebih di atas dan tidak lebih di bawah. Banyak juga sebetulnya yang harus kita bicarakan tentang kondisi Indonesia hari ini. Justru yang sering disconnect adalah ketika politisi sudah hanya berpikir next election, pemilu berikutnya, tetapi lupa bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Rakyat sedang susah. Daya beli masyarakat sangat terpukul. Harga-harga luar biasa, melambung tinggi. Komoditas pangan, energi, BBM yang semua akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, dalam pertemuan-pertemuan politik dengan partai lain, saya lakukan juga diskusi tentang isu-isu rakyat. Memang saya harus katakan saat ini PKS dan Demokrat komunikasinya jauh lebih maju daripada partai lain, walaupun kemarin Puan Maharani berkunjung ke kantor Partai Nasdem, ungkap Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Dia juga mengatakan bahwa pertemuan partainya dengan PDIP tak serta-merta akan menjauhkan Nasdem dengan partai lain yang sudah lebih dulu menjalin komunikasi. Pertemuan antar partai tak harus diartikan untuk berkoalisi.
Menurut dia, pertemuan dilakukan agar partai tetap bisa saling memahami meski memiliki perbedaan. Berdiskusi bukan harus berkoalisi, membangun bangsa ini harus ada kesepahaman. Bangsa besar ini enggak bisa dibawa satu kelompok, katanya. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku komunikasinya dengan Partai Nasdem tetap intensif, meski adanya pertemuan politik antara Ketua Umum Partai Nasdem dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurut AHY, banyak diskusi yang dilakukan antara dirinya dengan Partai Nasdem yang tak terekspose di publik. Tetap intensif komunikasi kami dan tentu tidak semuanya terbuka di publik, tapi banyak diskusi yang kami lakukan dan sekali lagi ini adalah keniscayaan demokrasi kita sistem multipartai, kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. AHY menilai pertemuan antara Surya Paloh dengan Puan Maharani sebagai sesuatu hal yang positif. Menurut AHY, dirinya juga terus melakukan silaturahim. Saya sendiri juga terus memiliki komitmen untuk terus bisa membuka komunikasi dan juga pada akhirnya sama-sama membahas apa yang kita capai bersama ke depan, ungkapnya. Komunikasi harus terus dilakukan secara luas, meski memang diakuinya masing-masing pihak memiliki posisi dan pandangan yang berbeda. Pada akhirnya kalau kita meletakkan pada titik tertentu bahwa kepentingan bangsa negara di atas segalanya, maka sebetulnya justru melalui sinergi dan kolaborasi termasuk tadi komunikasi yang dibangun antar tokoh, dan juga partai politik menjadi sangat penting karena inilah yang harusnya dilakukan, setiap saat bukan hanya dalam rangka membangun koalisi, ungkap AHY. Ketiga partai kerap terlihat mesra, bahkan elit Demokrat, Nasdem, dan PKS tak malu-malu lagi menunjukkan rencana untuk berkongsi, pertemuan demi pertemuan pun digelar, mematangkan rencana kongsi menuju pemilihan mendatang. Belakangan, baik Demokrat, Nasdem, maupun PKS kerap saling lempar sinyal kedekatan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, misalnya, tak menampik isu yang menyebutkan partainya kemungkinan besar bakal berbesan dengan Demokrat dan PKS pada pemilu mendatang. Kemungkinan ke arah situ, Nasdem koalisi dengan PKS Demokrat bisa saja, kata Surya Paloh. Belum lama ini, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng mengungkapkan bahwa pembicaraan antara partainya dan parpol lain terkait koalisi terus dilakukan. Namun, ia mengatakan, komunikasi Demokrat lebih intensif dengan Nasdem dan PKS yang pasti, dengan Nasdem dan PKS sudah lebih maju pembicaraannya, tetapi, kita tidak menutup silaturahim dengan teman-teman lain, kata Andi dalam acara diskusi di Pasar Minggu. Menurut Andi, partainya memiliki napas yang seiraman dengan Nasdem dan PKS. Kendati demikian, kata dia, komunikasi masih berlanjut dan jalan menuju koalisi masih panjang, jadi dari 9 partai, di DPR ini mana yang pas dengan perubahan dan perbaikan, napas Partai Demokrat, nah, ini tampaknya memang agak dekat kita semua ini, baik dengan PKS, sama-sama beroposisi, ini perubahan perbaikan, kira-kira satu napas kita, kata Andi, dengan Nasdem kita restorasi, ya kira-kira mirip-mirip juga ini, ungkap Andi Malarangeng.